Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh berada di tempat ini. Satu dua orang berkumpul, kita percaya Tuhan pun hadir melalui setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Seperti Krisna yang haus, rindu aliran sungaimu ya Tuhan. Begitu jiwa kami ya Bapa. Sama-sama kita menyembah seperti Saya haus, aliran sungaimu, hatiku tak tahan menyembung. Bagaimana gersang menanti datangnya hujan. Jiwaku Tuhan, pribadi yang mengenal hatimu, tiada yang tersembunyi bagimu. Isi hatiku kau tahu dan bawaku lebih dekat lagi. Rindu aliran sungai, hatiku tak menunggumu. Bagaimana gersang nanti datangnya hujan.
hatiku. Silakan untuk mereka. Berkat-Mu akan melimpah dalam hidup kami. Kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan turun atas kami semua, baik yang hadir di tempat kebaktian ibadah ini, maupun lewat Zoom. Biarlah anugerah-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu, menuntun kami semua untuk memahami kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara-saudara, tadi pagi saya berangkat naik salah satu kendaraan taksi online, tapi yang sudah punya nama, punya merek. Tidak kita perlu sebutkan mereknya ya. Kemudian tahu Jalan Enggano, ini saya kasih mapnya ya, share. Ternyata dia tidak tahu melihat map. Itu saya tanya setelah dia berbelok, bukan jalan lewat tol untuk arah Tanjung Priuk, malah dia belok ke kiri, katanya kita harus lewat Cempaka Putih. Tapi ya, akhirnya arahnya ke arah Bekasi, Rawamangun. Aduh, saya bilang, kamu orang baru ya? Iya Pak. Kamu tahu lihat map? Nggak tahu. Wah, berarti kamu sopir cadangan ya? Dia nggak jawab lagi. Pak, saya minta maaf Pak. Bapak turun saja di sini. Saya tidak tahu jalan. Nah, ini ada kaitannya dengan penyampaian saya hari ini. Banyak orang tahu jalan ke surga. Tahu nggak ke Tanjung Priuk? Tahu. Tapi proses berjalan ke Tanjung Priuk itu bisa berliku-liku. Bahkan bisa tidak sampai tepat waktunya. Harusnya ditempuh dari Otista sampai sini itu 25 menit. Ternyata bisa 30-45 menit. Nah, itu berbahaya sekali. Nah, topik pembahasan kita hari ini adalah, judulnya saya buat sedemikian rupa di poin kedua ini, tahu jalan ke surga tetapi bingung cara hidup di dunia. Sama seperti driver tadi. Tahu jalan ke Tanjung Priuk, tapi jalan mana yang akan ditempuh ke Tanjung Priuk sehingga berputar-putar. Saya rasa ini juga yang terjadi pada bangsa Israel. Tahu mereka pergi ke Kanaan, tahu Kanaan itu di mana, tapi terus juga berputar-putar di padang gurun. Apa yang salah? Itulah orientasi yang salah. Inilah paradoks spiritual modern. Secara spiritual juga kita mengalami paradoks. Kalau ditanya orang Kristen, Pak Pendeta Norton, tahu jalan ke surga? Tahu, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Betul? Tahu. Tapi bagaimana proses kita di dunia ini untuk hidup di dunia, hidup dalam kebenaran, kita tidak tahu. Nah, ini yang menjadi paradoks secara spiritual. Jadi, kita akan membahas hari ini paradoks spiritual modern bukan sekedar tiket ke surga, tetapi sebuah sistem atau menuju navigasi kehidupan di dunia ini. Kenapa saya harus katakan begitu? Karena doa Tuhan Yesus, ada yang tahu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini kadang-kadang orang Kristen ini salah orientasi karena kita membuat paradoks. Seakan-akan jalan ke surga itu kita tahu, tapi jalan proses kita menikmati surga di dunia ini kita tidak tahu. Padahal Tuhan berkata, jadilah kehendak-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Sehingga kita tahu jalan ke surga, tapi bingung cara hidup di dunia ini. Nah, ada satu hal yang perlu kita lihat di sini tentang identitas. Iman
orang Kristen terreduksi. Tereduksi itu menyusut. Kalau rupiah depresiasi ya, terdepresiasi dengan dolar. Nah, kita ini sekarang ini terdepresiasi atau tereduksi dengan kehidupan di dunia ini, sehingga hanya tahu kita punya dokumen Kristen, dokumen identitas kita, tahu tentang keselamatan melalui Yesus Kristus, tahu tentang masa depan, tetapi kita bingung secara operasional bagaimana kita hidup sebagai anak Tuhan di muka bumi ini. Kehilangan arah operasional dalam pekerjaan, sering itu yang membuat kehidupan di dunia ini tidak menikmati damai sejahtera, karena kehilangan arah operasional dalam pekerjaan bisnis, relasi sosial, dan masuk kepada etika publik, sehingga orang menghalalkan segala cara untuk mencapai posisi. Itulah krisis orientasi. Krisis orientasi. Terima kasih. Saya akan memberikan sebuah dekonstruksi paradigma sebagai sebuah pernyataan bahwa keselamatan sebagai pola hidup kini. Jadi kalau kita bicara tentang keselamatan, kita jangan hanya bicara keselamatan tentang masa depan, tetapi bagaimana kita menghidupi keselamatan saat ini sebagai pola hidup. Itulah sebabnya Yohanes pasal 14 ayat 6 Yesus berkata, Dia tidak hanya menunjukkan jalan, tapi Dia itu sendiri jalan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mari kita satu-satu kita akan lihat di layar sana. Ada hodos, itu jalan. Bahasa Yunaninya hodos. Ada aletheia, itu kebenaran. Zoe, hidup. Dan Yesus berkata, akulah hodos, aletheia, dan zoe. Ketika Yesus berkata, akulah jalan, ini adalah sebuah konsep paradigma arah eksistensial. Eksistensi kita, Yesus adalah jalan. Bagaimana cara Yesus hidup? Kita teladani. Bagaimana cara hidup Yesus? Salah satu cara hidup Yesus mengosongkan dirinya. Kenosis. Bahkan bergaul dengan semua orang. Kenosis. Dia bergaul dengan pemungut cukai. Itu bagian daripada mengosongkan diri. Dia tidak menjaga seperti orang-orang pada umumnya. Zaman itu mencari kuasa, dominasi, tapi dia datang betul-betul merayat. Dan itu jalan ditunjukkan oleh Yesus, sehingga dia berkata, akulah jalan itu. Kamu jangan cari jalan lain. Akulah jalan. Ketika Yesus berkata, akulah jalan, kita harus meneladani cara Yesus hidup. Kemudian dia berkata, akulah kebenaran. Konsep yang diajarkan Yesus adalah sistem etika dan realitas kehidupan. Realitas kehidupan pada zaman Yesus sangat kontradiktif dengan ajaran-ajaran Yesus sendiri. Bahkan Yesus berkata, orang lain berkata, berbahagialah orang yang kaya, yang hebat, dan sebagainya. Tapi Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin. Artinya dia ingin mengangkat sebuah kebenaran, bahwa kebenaran itu harus holistik. Kita harus menempatkan manusia sebagai ciptaan Tuhan, baik dia kaya maupun miskin, adalah setara di hadapan Tuhan sebagai brother and sister, sebagai saudara seiman. Dan itulah kebenaran yang sesungguhnya, sehingga kita saling menolong bahu-membahu. Dan Yesus membuat pemuritan yang sangat luar biasa dengan mengumpulkan 12 murid Yesus. Dia ingin mengajarkan kebenaran kepada murid-muridnya. Dari berbagai situasi, kondisi, murid-murid dari berbagai tempat itu. 12 orang. Dan Yesus juga mengajarkan tentang Zoe. Akulah hidup. Zoe itu konsep ekosistem kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita mau hidup, kita harus lihat. Ini bukan hanya Yesus berkata, akulah hidup. Tapi kehidupan itu sendiri yang akan menghidupkan kita. Karena Yesus sendiri akan hidup di dalam kita. Nah, kehidupan Yesus dalam hidup kita ini, aku tinggal dalam kamu, kamu di dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu. Inilah Zoe yang sesungguhnya. Sehingga apa saja yang kamu kehendaki, kamu bisa dapatkan sesuatu sesuai kehendak Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan dalam konteks kenosis. Bukan dalam bentuk dominasi.
Yesus memiliki segala kuasa, tapi dia tidak mengambil kuasa itu untuk kepentingan pribadinya, tetapi dia menggunakan kuasanya untuk kepentingan publik. Itulah Zoe itu, memberikan hidup kepada orang banyak. Yesus memberikan hidupnya kepada seluruh umat manusia. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup," dan Yesus adalah juru selamat dunia. Amin. Yesus adalah juru selamat dunia. Jadi ketika kita berkata kita mengajarkan ajaran Yesus atau Injil itu adalah bukan sekedar tiket eskatologi mau meninggalkan bumi menuju surga, tetapi paradigma eksistensi, bagaimana eksistensi kita menghidupi kerajaan Allah di bumi hari ini. Bagaimana kita menghidupi kerajaan Allah di bumi hari ini. Bukan nanti, hari ini. Nah, kalau hari ini kita bisa menghidupi kerajaannya, maka kingdom of God, kerajaan Allah betul-betul hadir dalam kehidupan orang-orang percaya dan disadarkan mereka bahwa kita bisa menghidupkan kerajaan Allah di bumi hari ini. Inilah menjadi pola hidup. Hodos, aletheia, zoe. Eksistensi kita, etika dan realistiknya, dan kehidupan ekosistem sehari-hari. Ada orang bertanya, "Pak Pendeta, bagaimana Yesus bisa hidup dengan 12 muridnya? Ada bendaharanya?" Ada dong. Siapa bendaharanya? Yudas. Dan mereka bisa menghidupi kehidupan 12 orang itu, harta mereka digabung, dikelola oleh Yudas, dan mereka hidup bersama-sama dalam konsep kehidupan ekosistem sehari-hari. Sehingga mereka senantiasa berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Yesus mau membuktikan bahwa ia dengan 12 murid itu sanggup melakukan perkara besar bersama Tuhan. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan dibuktikan dengan memberi makan 5.000 orang dari 5 ketur roti, 2 ekor ikan. Nah, hari ini ketika kita tahu bahwa eksistensi kita di dunia ini menghadirkan kerajaan Allah, maka kita harus masuk kepada publik. Harus masuk ke wilayah publik. Jangan kita hanya kita hanya membatasi teologi kita, pengajaran tentang Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu hanya pada sinode atau hanya pada altar gereja, tapi harus masuk ke wilayah publik untuk mempengaruhi publik, sehingga dari situ kita bisa menjadi garam dan terang. Kita tidak boleh mengkangkangi kebenaran ini, kita harus sebarkan menjadi sebuah teologi publik. Dan teologi publik itu harus hidup di tengah struktur sosial. Sehingga iman kita benar-benar hidup di tengah struktur sosial. Baik di sektor bisnis, ekonomi. Di sana integritas dan keadilan yang diajarkan Injil benar-benar terjadi. Integritas orang-orang percaya. Kemudian di sektor politik, pemerintahan. Di sana ruang bagi etika dan kebijakan publik. Dan ketika kita menyadari hal ini, di sektor budaya pun kita akan memberikan pendidikan menjadi pusat informasi dan formasi karakter dan nilai. Hari ini pendidikan kita harus kita koreksi. Dengan cara bagaimana? Membawa teologi publik bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dan memperbaiki, mengkoreksi sistem formasi karakter dan nilai dalam pendidikan kita. Hari ini pendidikan kita selalu bernuansa kompetensi atau kompetisi. Kompetensi atau kompetisi. Banyak orang mengatakan harus berkompetensi, berkemampuan. Tujuannya berkompetensi. Tapi struktur sistem hierarkinya menciptakan yang disebut kompetisi. Bagaimana kita bisa lihat itu kompetisi? Orang bersaing jadi juara 1, begitu Pak Narton ya. Orang bersaing jadi, saya mau jadi cum laude, angka saya harus sekian. Dan dalam persaingan-persaingan ini melahirkan karakter dan nilai, akhirnya tidak ada lagi kerjasama, saling menjatuhkan satu sama lain. Karena kita tidak membangun kompetensi ilahi, kita tidak membangun kompetensi kerajaan Tuhan, nilai-nilai kerajaan, tapi kita membangun kompetensi dunia yang bernuansa kompetisi. Kompetensi adalah aptitude
Aptitude adalah bagaimana menghadirkan kerajaan Allah dan nilai-nilai kerajaan Allah dalam hidup kita. Itu aptitude. Tetapi hari ini dunia mengikis, mereduksi, membuat kompetensi itu hanya bisa dilakukan kalau kita buat kompetisi. Begitu kan? Sehingga dalam sektor budaya, pendidikan, harusnya kita masuk dalam struktur sosial untuk mempengaruhi sebagai garam dan terang. Garam tidak akan pernah berguna di dalam botol, betul? Kalau nggak ditaruh di sayur, kalau nggak taruh di ikan, dan sebagainya, nggak akan berguna. Terang tidak diletakkan di bawah gantang, kata Alkitab. Iman Kristen itu harus bersifat publik, bukan hanya bersifat personal. Iman itu harus masuk ke wilayah publik. Bisa dibuktikan bahwa iman itu bisa dibuktikan masuk ke wilayah publik dari cerita-cerita Alkitab. Seperti Yusuf di Mesir, Daniel dan kawan-kawannya di kerajaan Babylon, Persia. Mereka tampil di wilayah publik, menyatakan iman mereka. Ini adalah karakter ilahi, nilai-nilai ilahi dalam teologi publik. Bagaimana iman di tengah struktur sosial manapun. Baik di sektor ekonomi, di sektor bisnis, sektor politik, pemerintahan, dan sektor budaya, serta pendidikan. Ada nilai-nilai iman, nilai-nilai kerajaan. Itulah sebabnya Yesus berkata, ketika aku datang, adakah iman kudapati di bumi? Dia tidak katakan, ketika aku datang, apakah aku temukan iman di gereja? Tidak. Di bumi. Apa artinya? Iman itu harus membumi, masuk ke sektor publik, masuk ke sektor bisnis, masuk ke sektor politik, masuk ke sektor pendidikan, bahwa iman orang Kristen harus masuk ke wilayah publik sebagai garam dan terang. Dan saya bersyukur karena Ketua Umum Sidonde CMC sekaligus Ketua Umum PUNI, Bapak Rev. Dr. Gunadi Gunawan, mempunyai visi yang sangat kuat, seorang visioner, bagaimana mengumpulkan para pengusaha, orang-orang Kristen dalam sebuah perkumpulan yang sangat luar biasa, yaitu Perkumpulan Usahawan Nasional Injil Indonesia, PUNI. Dan kita bersyukur dengan visi yang sangat kuat ini, maka orang-orang Kristen, usahawan-usahawan Kristen bisa mempengaruhi publik dan bisa menjadi garam dan terang, dan iman mereka berdiri pada kebenaran untuk menggarami dan menjadikan terang di wilayah publik. Itulah yang diharapkan dalam teologi publik. Iman di tengah struktur sosial. Bagaimana kita bisa menguji secara operasional menghadapi iman nekra? Karena begini, ada iman nekra. Tahu iman nekra? Iman namanya iman nekra. Iman tanpa perbuatan mati. Kata Yunani mati itu nekra. Jadi ini iman yang mati. Iman itu harus hidup karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Maka iman itu juga harus hidup. Nah, iman yang hidup itu bukan iman yang mati. Itulah sebabnya buku Yakobus pasal 12 ayat 17 mengkritik iman yang hanya bersifat deklaratif. Oh, saya beriman. Tapi ketika dihadapkan kepada wilayah publik, dihadapkan kepada wilayah banyak orang, kita tidak menghadirkan iman yang hidup, tetapi iman yang mati. Kata Yunani nekra itu mati, tidak aktif dan tidak berfungsi. Hari ini banyak orang-orang Kristen disumpah dengan kitab suci untuk setia, tetapi pada akhirnya ada juga yang korupsi. Apa masalahnya? Karena iman mereka mati, karena disorientasi, tidak pernah menjadikan Yesus itu hodos, aletheia, dan zoe. Padahal Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Mereka tidak jadikan Yesus itu hodos, aletheia, dan zoe. Padahal Kristus itu hadir di tengah-tengah kita. Dia ada di hati kita, tapi kita tidak berani mengaktifkan iman itu di wilayah publik. Apa artinya ini iman yang mati? Iman yang mati, nekra. Kalau kita lihat gambar dia di situ, gambar di layar, kita lihat, kalau kita zoom itu, sirkuit mati tidak aktif, gagal fungsi, sehingga tidak menghasilkan arus. Tidak menghasilkan arus. Kalau kabelnya kita putuskan atau kita wifi-nya disconnected, itu tidak ada arus, mati, sehingga tidak terkoneksi. Begitulah nekra itu mati.
Sementara hari ini kita menghadapi iman nekrah, tahu doktrin, tahu ayat Alkitab, bahkan bisa baca ayat Alkitab tahunan, tetapi bingung mengelola uang. Halo, betul? Banyak para pendeta, jangankan anggota, para pendeta bingung mengelola uang. Mana uang untuk pelayanan, mana uang pribadi, bagaimana untuk ekspansi, untuk pelayanan. Kita bingung mengelola uang. Kalau hari ini saya tanya, Pak Pendeta Norton, kalau Tuhan kasih Pak Pendeta Norton berkat 100 juta, berapa milik Tuhan Pak Pendeta Norton? 10%. Berarti kalau 100 juta 10, itulah yang selama ini kita pikirkan. Tapi ketika Yesus kita jadikan jalan kebenaran dan hidup, kita akan berkata 100 juta tetap milik Tuhan semuanya. Amin. Amin. Karena bahkan jangankan 100 juta, hidup kita pun milik Tuhan. Karena Zoe itu artinya kehidupan. Seluruh hidupmu dan aset-asetmu adalah milik Tuhan. Tuhan hanya suruh kamu mengolah itu 10%. Mengelola itu adalah stewardship, bukan pemilik. Haleluya. Jadi kalau dikatakan berapa milik Tuhan? 100% milik Tuhan. Tapi saya mengelola 90% untuk ditingkatkan 10% untuk pelayanan penginjilan dan rumah ibadah. Dan orang-orang miskin. Itu yang disebut stewardship. Itulah jalan Yesus. Itulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus mau mengajarkan, hey Zoe itu bukan kamu mengklaim bahwa kamu yang punya hidup, tapi akulah yang punya hidup dan memberikan hidup kepadamu dalam kelimpahan. Dengan cara menyadari bahwa 100% milik Tuhan. Kalau kita pintar mengelola 10%, pintar mengelola 90%, kadang-kadang orang bilang, ya yang penting saya sudah kasih persepuluhan 10%, 90% saya punya hak, suka-suka saya. Hai para pendeta, saya ingin kasih tahu bahwa para umat Tuhan, 90% plus 10% adalah 100% milik Tuhan dan harus dikelola. Jadi jangan sampai bingung mengelola. Kenapa kita bingung? Karena kita tidak sadar bahwa Tuhanlah yang memberikan 100% itu, disuruh 10% untuk dikelola sebagai persepuluhan, 90% untuk dipakai lagi untuk mengembangkan development. Kemudian bingung kita membangun integritas. Ketika soal uang saja kita sudah salah mindset, maka kita akan masuk kepada kebingungan yang berikut, kebingungan integritas. Orang-orang Kristen, orang-orang yang menjadikan Yesus jalan kebenaran dan hidup adalah orang-orang yang berdiri tegak, berintegritas. Tidak mudah disuap, tidak akan mau disuap, tapi dia akan berdiri pada kebenaran sekalipun langit runtuh. Kemudian bingung menghadapi krisis. Ketika krisis, anggota bingung. Pendeta juga jadi bingung. Wah, ini akan tambah krisis. Padahal ketika dalam krisis, yang pertama-tama harus kita pikirkan adalah Kristus adalah jawaban. Saudara tahu, waktu Yesus berada dalam perahu bersama murid-muridnya, Yesus lagi apa di dalam perahu? Lagi tidur. Kemudian datang badai, datang krisis, datang badai, datang krisis. Saudara tahu, ini orang-orang yang ada di perahu ini tahu nggak bahwa mereka pernah jadi nelayan? Pernah. Tahu nggak itu Danau Galilea? Tahu. Tahu. Tapi ketika mereka lihat ombak ini di luar dari biasa, maka mereka mulai ketakutan. Ketakutan terhadap krisis, jangan-jangan kita akan tenggelam dan mati. Tapi Yesus sementara tidur di buritan. Yesus ingin kita jangan bingung menghadapi krisis. Karena Kristus adalah jawaban atas krisis. Di tengah krisis selalu ada jalan keluar. Karena Yesus adalah jalan. Amin. Selalu ada jalan keluar. Ketika kita sadar, jangan bingung. Karena Yesus adalah jalan, maka Dia akan memberikan way out kepadamu. Asalkan kau konsisten untuk percaya kepadanya dengan iman yang aktif berdiri pada kebenaran. Waktu terjadi krisis kemarin COVID, banyak pendeta-pendeta bingung. Waduh, WFH ini dia, pendeta umat-umat nggak bisa datang ke gereja kan, dibatasi, ada kursi disilang-silang, harus, dan akhirnya anggota gereja menurun, kolektif pun menurun.
persepuluhan pun menurun. Banyak gereja akhirnya pendeta-pendetanya mengalami krisis. Tetapi saya ingin memberitahukan, di tengah krisis ada Kristus yang memberikan hidup. Saya tanya, pendeta-pendeta yang ketika mengalami krisis, apakah mereka masih hari ini dipelihara oleh Tuhan? Masih. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Zoe. Dia adalah hidup. Dia tetap memberikan hidup kepada kita. Disinilah ujian iman di wilayah publik akan diuji. Apakah uji operasional menghadapi iman seperti ini akan kita hadapi? Ke depan mungkin akan ada krisis lebih besar. Tapi saya mengingatkan hari ini secara eskatologi ke depan bahwa zaman akan berubah. Bukan tambah baik, mungkin akan tambah jahat, mungkin akan tambah susah. Tetapi orang-orang percaya akan tetap konsisten dengan iman yang hidup, bukan iman yang mati, iman nekrah. Jadi ketika mereka menjalankan bisnis, jangan bingung menjalankan bisnis. Jalankan bisnis itu secara adil. Bagaimana secara adil? Ya banyak para pebisnis, para pendeta kasih tahu para pebisnis. Khotbahkan, kalau jadi pengusaha, bayar gaji tepat pada waktunya. Bayar upahnya sesuai kesepakatan. Jangan takut karena uang kurang, nanti Tuhan tambahkan. Yang penting kau diuji, apakah saya tetap adil kepada karyawan saya? Hai para pengusaha. Apakah saya tetap adil terhadap diri saya? Apakah saya tetap akan adil terhadap keluarga dan anak saya? Dalam menjalankan bisnis kita harus betul-betul adil. Untuk adil, kita harus jadikan Tuhan sebagai aletheia, kebenaran. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Kembali. Sebab tanpa perbuatan, iman hanya menjadi identitas. Tanpa action, tidak terjadi transformasi. Transformasi terjadi ketika kita uji. Saudara tahu, hari ini saya sudah hari keberapa tidak makan nasi. Setiap 1 minggu, 1 kali saya makan nasi. Bahkan kemarin diundang makan pesta besar di sana, saya tidak makan. Sekalipun banyak pengusaha-pengusaha makan enak di sana, tapi saya tidak makan karena saya berjanji untuk tetap adil terhadap diri saya. Saya harus memberikan asupan nasi sebagai obat untuk tenaga, bukan sebagai makanan. Sehingga saya makan protein yang cukup. Dan saya tidak pernah mengalami disebut sakit flu, sakit badan. Tidak pernah. Karena makan nasi hanya sebagai obat bagi saya. 1 minggu sekali. Jangan obat dimakan terus tiap hari, apalagi 3 kali. Wahai, bisa gula darah naik, bisa komplikasi dan sebagainya. Hari ini saya tetap sehat, saya bisa restock, saya bisa push up 100 kali. Kenapa? Karena saya betul-betul adil. Mulai kita akan mengelola bisnis ke depan, kita harus adil mengelola tubuh kita. Sebab tubuh kita ini seperti wilayah bisnis. Apa yang kita masukkan, itu yang kita keluarkan. Apa yang kita masukkan racun, keluar racun. Jadi hari ini adil. Apa yang kita dapat, kita bagi. Apa yang kita dapat, kita bagi. Hari ini banyak orang tidak adil karena tidak tahu membagi. Dia hanya tahu mengalih. Kali berapa. Wah, tambah banyak. Tapi tidak pernah membagi. Manajemen ilahi, benar-benar kita sebagai stewardship, kita harus mampu membagi. Membagi 10% untuk pekerjaan Injil, persepuluhan, dan membantu 90% untuk dikelola dalam proyek-proyek untuk menghasilkan pendapatan yang menghasilkan lagi persepuluhan. Dan kita, para pendeta, harus membantu para pengusaha untuk bisa menghidupkan keadilan dalam bisnis, supaya bisnisnya diberkati, gereja diberkati, pendeta-pendeta diberkati. Haleluya, haleluya. Itulah perbuatan kita sebagai transformasi. Iman harus menjadi identitas, bukan hanya menjadi identitas, tapi harus menjadi sebuah perbuatan transformasi. Banyak hari ini para pendeta selalu mengatakan, itu kan urusan bisnis, urusan pengusaha. Betul, pemikiran seperti itu biasa karena memang kita dari kecil diajarkan yang sakral, yang duniawi, yang sekuler, yang sakral. Betul? Pak Norton, betul kan? Tapi perhatikan studi kasus dalam Alkitab, prinsip Bezalel. Ini kita akan menghancurkan dikotomi ruang. Kadang-kadang kita mengatakan ini ruang sakral, ini ruang sekuler. Betul? Ini adalah altar, ini pasar, ini market.
dan kita tidak memahami ekosistem kerajaan Allah adalah baik sakral dan pasar adalah ekosistem. Itulah sebabnya orang-orang yang sering berpikir imam-imam itu memberikan proyek kepada orang pedagang hewan pada waktu di bait suci. Tapi masalah mereka sering melakukan transaksi tidak adil di depan bait suci lagi. Harusnya menjadi doa, harapan bagi bangsa. Mereka melakukan transaksi yang tidak adil. Padahal itu bagian dari ekosistem kerajaan Allah supaya siklus ekonomi, hasil penjualan domba mendapatkan perpuluhan lagi dan sebagainya. Tetapi ketidakadilan dan kerakusan yang menyebabkan itu terjadi. Itulah sebabnya kita ajarkan mereka tentang keadilan dalam bisnis. Ruang sakral atau altar dan ruang sekuler pasar itu sebuah ekosistem yang menyatu. Bisa kita buktikan studi kasus dalam Alkitab, Keluaran 31 ayat 1 sampai 5. Bezalel dipenuhi roh Allah. Betul? Dipenuhi roh Allah bukan untuk berkhotbah, melainkan untuk desain. Mendesain apa? Mengukir. Seni, konstruksi, keterampilan kerja itu Bezalel. Jadi dia dipenuhi roh. Itulah sebabnya buku Yoel pasal berapa itu dikatakan rohku akan turun kepada semua orang. Dan hari ini saya katakan selamat hari Pentakosta. Karena hari Pentakosta, betul? Pentakosta, selamat merayakan hari Pentakosta karena Pentakosta akhirnya menggagalkan sekat-sekat sakral dan ruang sekuler. Dan Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api kepada semua orang yang hadir di ruang itu. Dan apa yang terjadi? Ada orang berbahasa Pamfilia, ada yang bahasa Mesir, ada bahasa Libya dan sebagainya. Di Kisah pasal 2 menunjukkan bahwa Roh Kudus Tuhan turun untuk semua orang tanpa batas lagi. Bahwa Roh Kudus bekerja bukan hanya di wilayah sakral, bukan hanya di altar atau di mimbar-mimbar Kristen, tetapi di pasar, di ruang sekuler. Ada amin? Ini agak sulit mengaminkan ini ya. Ada amin? Ya, harus masuk ke wilayah sekuler. Untuk apa? Kita menjadi garam dan terang sana. Bahwa wilayah sekuler, Roh Kudus bisa turun di sana. Dan Roh Kudus tidak hanya bekerja di altar gereja, tetapi sangat aktif di workshop, marketplace, dan laboratorium. Bayangkan kalau laboratorium untuk vaksin tidak dibuat, bagaimana? Bagaimana kalau laboratorium obat-obatan nggak dibuat? Bagaimana? Mereka diinspirasi oleh Roh Kudus untuk memberikan sebuah dampak, impact. Itulah wujud iman yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang aktif, yang bukan nekra, tapi iman yang hidup. Karena Yesus adalah Zoe, hidup itu sendiri. Jadi prinsip Bezalel menghancurkan dikotomi ruang. Sebab dalam paradigma Ibrani tidak ada pemisahan antara sakral dan sekuler. Nah, orang Kristen banyak memisahkan antara sakral dan sekuler. Ketika orang bilang, oh sudah dia melayani full time, oh dia melayani part time. Ayo kita muat pisahan. Tapi kalau kita melihat paradigma Ibrani, paradigma Taurat, tidak ada pemisahan antara saklar dan sekuler. Hermeneutika inklusif membaca teks untuk seluruh ekosistem kehidupan. Nah, sekarang kita bicara tentang kompas hikmat. Kita berada dalam sebuah problematik yang sangat kompleks atau kompleksitas dalam hidup di dunia ini. Kita harus memerlukan kompas, dan kompas kita berikan nama adalah kompas hikmat. Ada navigasinya. Tapi banyak orang tidak gunakan kompas. Ada seorang muda, aduh dia tahu ayat Alkitab, dia sering berkhotbah, dia banyak hal yang dilakukan di wilayah sakral. Tapi satu kali dia pusing menghadapi kehidupan ini, dia bingung menjalani hidup di dunia ini. Dia tahu jalan ke surga, tapi dia bingung menjalani hidup di dunia ini. Sehingga dia pergi ke satu tempat bukit, gunung, mendaki dengan seorang tua, dan ketika berada di sana mereka tersesat. Kemudian dia panik karena tersesat. Tapi orang tua itu bilang, tenang nak,
Ini ada Kompas. Wah, dia bilang untung ada Kompas. Untung ada Kompas, gimana kita jalan. Tapi orang tua ini bilang, ya sekalipun ada Kompas, kalau kamu nggak pakai. Nah, kita punya Kompas hikmat. Dan Kompas hikmat itu adalah takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Itulah kompas kita. Karena banyak hal-hal yang terjadi tanpa hikmat Tuhan, mereka akan bingung, panik. Bukankah ketika Nebukadnezar bermimpi terus lupa mimpinya, dia panik, dia cari orang-orang pintar untuk terjemahkan mimpinya. Apa yang jadi? Ternyata orang-orang pintar itu tidak mampu menjelaskan mimpi tersebut. Tapi orang yang berhikmat, dia berdoa, meminta kepada Tuhan kuasa untuk memberikan arti mimpi dan mimpi itu sendiri. Dan akhirnya mereka berhasil mendapatkan hikmat Tuhan. Hikmat bukan teori abstrak. Banyak orang, oh itu teori. Hikmat bukan teori abstrak, melainkan kemampuan bernavigasi, meluruskan jalanmu. Dan hikmat ini diberikan Tuhan karena Tuhan sendiri adalah jalan. Dia memberikan hikmat itu sebagai jalanmu. Sehingga takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Dan selalu kalau kita lihat kompas itu selalu menuju kutub utara. Utara itu Priuk ya. Utara ini Priuk. Nah, utara itu adalah arah moral. Kenapa menuju ke kutub utara? Nggak boleh bergeser. Arah moral kompas menuju kutub utara itu atau jarum utara tidak boleh berubah. Sebab itu adalah arah moral. Kita harus tetap mempunyai etis atau etika dalam bisnis. Kita harus benar-benar berpegang pada kompas hikmat itu. Kalau barat, kalau utara, kalau timur, selatan, utara, selatan. Selatan itu adalah keputusan praktis, matang, emosional. Saya gambarkan kompas ini, saya gambarkan seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Pertama, utara itu arah moral, etis dalam bisnis. Kemudian barat itu relasi sosial, bertanggung jawab secara sosial. Orang-orang yang punya kompas hikmat, yang menjadikan Yesus jalan kebenaran dan hidup, benar-benar bertanggung jawab secara sosial. Selatan, keputusan praktis, matang secara emosional. Timur, pola hidup bijak finansial. Apakah kita mempunyai kompas hikmat untuk membuat financial planner? Financial planner itu adalah bagaimana kita menghitung keuangan untuk 1 tahun ke depan. Bagaimana mengatur cash flow, bagaimana mengatur biaya, budget, dan sebagainya. Itu harus ada hikmat untuk membuat itu, supaya benar-benar semua perjalanan itu tercover. Dan timur adalah pola hidup bijak finansial. Orang percaya dipanggil bukan sekedar menjadi saleh secara spiritual, secara privat, tetapi memiliki kompetensi navigasi di dunia nyata. Apa kompas kita? Hikmat. Terima kasih Pak Pendeta Norton. Ingat, kompas kita adalah kompas hikmat. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat, maka kita takut akan Tuhan dan kita akan berlakukan kompas itu dalam hidup dan kita akan benar-benar berada dalam jalan yang benar. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini ada matrik diagnostik. Ini slide keberapa ini terakhir ya? 8, tinggal 1 slide. Tenang saudara. Matris diagnostik. Dua ekosistem kekristenan. Pertama, lihat fokus utamanya. Bagaimana Injil itu direduksi, reduksi Injil. Kita selalu mengandalkan ritual, identitas komunitas, dan jaminan akhirat. Yang penting saudara, biarpun saudara hidup susah, kan jaminannya kita diselamatkan. Itu yang kita ajarkan. Kita sementara mereduksi Injil. Injil bukan hanya menyangkut keselamatan akhir, tapi Injil menyangkut keselamatan sekarang. Amin. Injil itu menyangkut kehidupan sekarang. Dan Injil itu, Injil yang kekal itu harus diberitakan kepada yang diam di bumi. Yang diam di bumi. Dan Injil kekal itu Injil yang menyelamatkan, bukan menyelamatkan nanti akan masa depan, tapi menyelamatkan masa sekarang. Bagaimana Injil berpengaruh. Sehingga kita jangan mereduksi Injil. Kita hanya mengajarkan jaminan akhirat. Tapi Injil yang utuh, Injil yang sepenuhnya adalah formasi karakter. Formasi karakter, etika kerja, kemudian dan transformasi sosial.
Kita harus mendukung pergerakan-pergerakan sosial. Apakah di antaramu ada yang miskin? Apakah di antaramu ada yang belum kerja? Kita buat sebuah plan bagaimana semua orang bekerja, menghasilkan uang, sehingga mereka hidup, betul-betul hidup dalam kelimpahan di muka bumi. Kemudian, kita lihat metaforanya. Metafora sering kita mengatakan ini kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah punya tiket keselamatan. Itu bagian dari reduksi Injil. Betul, itu betul. Tapi ketika kita hanya mengatakan ini kita sudah mendapatkan tiket keselamatan karena kita sudah terima Yesus, tapi kita tidak memiliki kompas navigasi. Itu yang saya sebutkan, kita tahu jalan ke surga tapi bingung menjalani hidup di dunia. Kenapa? Karena kita tidak punya kompas navigasi, kita tidak punya hikmat publik. Saya mau kasih tahu bahwa hikmat publik itu para nabi, para pendeta, ketua sinode, ketua-ketua perkumpulan Kristen harus berjuang untuk kompas navigasi. Dan kita mengajukan brief policy untuk bangsa kita, untuk gereja kita, agar semua hidup di dalam kehidupan yang normal dan realistis antara sakral dan sekular, sebuah ekosistem yang berjalan bersama-sama. Kemudian hasil akhir simptom. Pengusaha Kristen, orang-orang Kristen ya, pengusaha khususnya, tanpa integritas, inilah bagian dari mereduksi Injil. Tidak punya integritas. Bagaimana kita bisa lihat orang Kristen tanpa integritas? Tiba-tiba udah ketahuan, wah korupsi dia. Waduh, dia masuk penjara dia. Kenapa? Wah, dia ambil uang orang dan sebagainya. Dia belum bayar dan sebagainya. Itu mereduksi. Pengusaha Kristen tanpa integritas. Kalau bayar hutang, bayarlah tepat pada waktunya. Kalau meminjam, bayarlah tepat pada waktunya. Pengusaha Kristen harus punya integritas. Kemudian dalam aktivitas gereja. Aktivitas gereja tanpa kedewasaan emosional, maka itu juga bagian dari mereduksi Injil. Karena apa? Manusia direstorasi, itulah Injil sepenuhnya. Manusia perlu direstorasi seutuhnya, bukan hanya secara spiritual, tapi ditransformasi, direstorasi secara sosial, secara moral, dan secara ekonomi. Kita harus menghargai orang-orang ekonomi. Kita harus merestorasi mereka, ekonomi yang berkeadilan, ekonomi yang punya nilai-nilai kerajaan. Saat Injil direduksi, perhatikan dia punya metafora. Saat Injil direduksi dengan poin-poin tadi, pengusaha aktivitas gereja tanpa kedewasaan, emosional, pemimpin rohani tanpa arah praktis, akhirnya itu Injil direduksi. Saat Injil direduksi, coba lihat perhatikan di sini. Saat Injil direduksi, kompas tetap ada, tetapi jarum batinnya bergetar tanpa arah. Dia bingung sendiri. Guilty feeling dia jadinya. Slide terakhir. Bagaimana kita membuat sebuah sintesis? Sintesis itu menggabungkan ini supaya kita boleh memahami kesimpulan dari pembahasan kita tentang kita tahu jalan ke surga, tapi kita tahu juga menjalani hidup di dunia ini sehingga kita tidak kebingungan. Jika surga adalah destinasi, sebuah perhentian, maka hikmat Allah adalah kompas. Amin. Jika sorga adalah destinasi, maka hikmat Allah adalah kompas. Dan ketika Kristus menjadi pusat navigasi, Kristus adalah senternya, pusatnya. Pusat navigasi. Maka iman tidak lagi menjadi arsip dokumental spiritual, tapi benar-benar membawa dampak kepada publik. Sintesis bagaimana hidup manusia sebelum mati. Kita harus membangun etika dan karakter sebagai fondasi moralitas yang konsisten, integritas sebagai prinsip konstruksi diri. Kita punya keberanian dan belas kasih, tindakan beresiko untuk kebenaran, empati sebagai pengikat sosial. Kadang-kadang orang daripada saya ini saya tidak mau urus lagi. Kita tidak berani lagi berempati dan tidak berani mengatakan ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Kita tidak berani berkata yang benar. Kita tidak menyebut dosa itu dosa. Kita tidak berani. Sehingga integritas kita menurun. Kita harus berani. Berani karena Kristus adalah pusat akan menguatkan kita. Itulah sebabnya kita harus berani berkata tidak untuk hal-hal yang tidak baik. Transparansi dalam tindakan, kita harus terbuka.
Sebab itu adalah tanggung jawab sebagai kesaksian nyata. Kita harus terbuka. Apalagi publik melihat. Bagaimana cara saya bekerja, bagaimana saya sebagai pendeta, bagaimana saya sebagai pengusaha, memimpin, berdagang, memperlakukan manusia, harus tetap memantulkan Kristus sebagai pusat navigasi. Sebab Kristus adalah jawaban. Dunia harus melihat. Saya mengatakan, dunia harus melihat bahwa kerajaan Allah bukan sekedar janji masa depan, tetapi realitas yang mulai bekerja hari ini. Jadi janji kerajaan Allah bukan hanya janji masa depan, tetapi realitas yang mulai bekerja hari ini. Sehingga doa Bapa kami itu benar-benar terwujud. Boleh disebutkan doa Bapa kami? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus memberkati kita dalam acara ini, bahwa kita sebagai manusia Kristen, hidup sebelum mati harus benar-benar mempunyai kompas hikmat. Navigasinya adalah, pusatnya adalah Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya serahkan kepada Ibu Intan. Oke, puji nama Tuhan. Kembali kita dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau mengakhiri pada kita pada pagi hari ini. Nanti ditutup oleh Bapak Pendeta dari misalnya. Dan kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, keajaiban kasih-Mu, dan ketika Engkau memberikan kami iman anugerah yang besar. Kuatkan kami untuk menghidupkan iman menjadi iman yang hidup, bukan iman yang mati. Sehingga kami bukan hanya tahu jalan ke surga, tapi kami tahu bagaimana menghidupkan iman kerajaan Allah di atas bumi, sehingga kami tidak bingung lagi. Karena Yesus telah menunjukkan sebuah teladan. Yesus bahkan menyatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Biarlah kami mempunyai kompas hikmat, dan pusat navigasi kami adalah Kristus yang berdiri tetap pada kebenarannya. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua, biarlah kami pulang dengan damai sejahtera. Haleluya.